Halo, Sobat Trader. Selamat datang di eksperimen saham AI. Sebelum kita masuk ke data, saya ingin memberikan disclaimer keras di awal. Channel ini bukan tempat rekomendasi saham. Saya tidak sedang jualan obat ajaib, atau menjanjikan Anda kaya mendadak dalam semalam. Kalau itu yang Anda cari, mungkin ini bukan tempatnya. Channel ini adalah jurnal digital saya. Ini adalah seri pertama dari dokumentasi perjalanan saya membangun sebuah sistem bandarmologi berbasis AI dari titik nol. Di sini, kita akan melihat prosesnya secara telanjang dari saat sistem ini memberikan sinyal yang akurat, dan membuat kita takjub. Sampai saat sistem ini mungkin salah total dan membuat kita garuk-garuk kepala. Prinsip saya cuma satu, tidak ada janji profit 100%. Yang ada hanya transparansi data dan semangat eksperimen. Kita tidak berspekulasi dengan perasaan, kita membaca data. Dan hari ini, kita akan melihat, apakah mesin bisa membaca jejak smart money lebih baik dari manusia. Oke, mari kita buka dapurnya. Apa sih yang sebenarnya dibaca oleh AI ini? Untuk seri pertama ini, saya memasukkan dua variabel utama, OHLC Open, High, Low, Close dan data transaksi pasar nego. Kenapa pasar nego? Karena di sanalah gajah-gajah sering bertukar barang sebelum harganya bergerak di pasar reguler. Saya mengambil data sejak 3 Februari tahun 2026. Dan selama 3 minggu terakhir, saya minta untuk melakukan scoring atau pemeringkatan terhadap ratusan saham di IHSG. Sistem ini mencari anomali. Misalnya, jika harga cenderung sideways, tapi ada volume masif di pasar nego, akan memberikan skor tinggi. Sebaliknya, jika harga naik tapi volumenya kosong, akan memberikan skor rendah. Hasilnya, muncul 6 kandidat utama dalam radar kita. Kota, BHAT, BBYB, Emas, KIJA, dan MDK. Sekarang, mari kita bedah hasilnya setelah 3 minggu masa pantau. Ini bagian yang paling seru. Setiap saham punya nasib yang beda-beda. Ada yang terbang, ada yang justru tenggelam. Mari kita lihat Kota. Pada tabel sinyal awal, Kota punya skor paling tinggi. Mari kita jujur. Saat itu harganya masih di level ke-55. Mungkin banyak yang meremehkan. Tapi lihat apa yang terjadi. Minggu ke-1, naik 9%. Minggu kedua, lanjut naik 27%. Minggu ketiga, meledak sampai 44% ke harga 79. Kenapa bisa tahu? Ternyata ada akumulasi yang konsisten di balik layar yang tidak terlihat oleh mata awam jika hanya melihat grafik harian tanpa data broker summary yang dalam. Tapi, eksperimen ini tidak selalu indah. Lihat BHAT. Secara skor, dia masuk daftar list. Tapi realitanya, selama 3 minggu terakhir, dia justru minus 9%. Ini membuktikan bahwa sistem ini belum sempurna. Masih ada parameter yang bocor. Mungkin AI belum bisa membaca kapan smart money memutuskan untuk keluar tiba-tiba distribusi kilat. Kegagalan di BHAT ini justru harta karun buat saya. Ini artinya ada variabel yang kurang. Apakah faktor sentimen global? Atau ada transaksi crashing yang sifatnya hanya pindah kantong, tanpa niat menaikkan harga? Ini yang akan kita perbaiki di kode AI kita malam ini. Setiap minggu, saya akan merilis daftar ranking saham dengan skor tertinggi. Dan tugas kita adalah melakukan bedah bareng. Mana yang naik, mana yang jalan di tempat, dan mana yang justru turun. Jika sistem ini salah, kita jangan benci marketnya. Kita cari tahu variabel apa yang kurang,
Lalu kita minta AI untuk bantu memperbaiki rumusnya. Misalnya, untuk minggu depan, setiap minggu saya akan merilis daftar ranking saham dengan skor tertinggi hasil dari sistem ini. Dan kita akan menganalisa daftar itu, lalu 1 atau 2 minggu kemudian, kita akan buka kembali datanya. Inilah esensi dari eksperimen saham AI. Kita tidak berhenti pada satu rumus. Kita terus belajar dari kesalahan data. Jadi, apa kesimpulan dari minggu pertama ini? Dari 6 saham, mayoritas bergerak positif. Tapi satu kegagalan di BHAT adalah pengingat bahwa market selalu punya cara untuk mengejutkan kita. Sekali lagi, konten di channel ini murni untuk edukasi dan dokumentasi riset pribadi. Saya bukan penasihat keuangan Anda. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda sendiri. Gunakan akal sehat dan manajemen risiko yang ketat. Di channel ini, kita tidak menebak-nebak. Kita membaca data, dan kita akan lihat bersama minggu depan. Apakah perbaikan rumus yang saya buat malam ini akan memberikan hasil yang lebih akurat di daftar ranking berikutnya? Jika Anda tertarik mengikuti eksperimen data ini dari awal, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena perjalanan membangun sistem ini baru saja dimulai. Sampai jumpa di episode selanjutnya, salam data.